bahwa Islam akan kembali tegak karena kita lahir bukan ketika Islam dijalankan secara kafah. Kita lahir ketika daulah khilafah sudah hancur. Kita lahir ketika Al-Quran hanya tulisan-tulisan saja. Kita lahir ketika masjid hanya mewah dalam bangunan tapi tidak makmur. Kita lahir ketika sekulerisme, pemisahan antara agama dan kehidupan sudah sangat marak. Udah siap semuanya? Atau siap sadayana? Siap. Siap naon? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wal tangdur nafsum ma qadamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha jawalil ardh ra'aitu masarikiha wa magharibiha wa inna ummati sayaglubu mulukaha ma juyali minha. Sadaqallahul azim wa sadaqal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya ada regdeg ya teh payunan para ulama, para kiai, para asatid abdi mah sering gaul wungkul sareng para ulama teh. Jadi bau-bau ulama wungkul. Ya tapi lumayan daripada ulama bau nya. Ulama bau mah Masya Allah, naudzubillah. Magar laut disebut ihyaul amwat. Di mana eta teh ulama teh? Da taneuh nama sanes laut tentunya. Ihyaul amwat mah taneuh, sanes laut. Laut mah kebutuhan kemilikan umum. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita bisa dipertemukan dalam rangka multaqa ulama. Salatan salam semoga jenazah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapunten Pak Kiai Abi Hasan, orang sareng oge di tempat sanesnya Pak Kiai, punten kapayunan di dia Abi. Alhamdulillah satu acan atau sebelum kita lanjutkan kenakan dulu ya gini tadi saya sebutkan saya gini-gini juga adalah imam di 3 masjid di dunia ini, yakni Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi dan Imam Masjidil Aqsa. Alhamdulillah dan sering di sana untuk menjadi imam bukan karena apa-apa tapi karena ketinggalan berjamaah dengan Imam Sudes. Jadi saya beserta dengan jamaah jadi imam di Masjidil Haram. Makmum saya yang dibawa dari Indonesia. Tapi orang Uzbekistan, orang lain juga ikut karena dia terlambat. Jadi gini-gini imam Masjidil Haram. Oyong ya gitu. Di Masjid Nabawi juga sama. Ya, ketinggalan dengan Imam Abu Faruk, ya udah saya yang jadi imamnya ketinggalan sholat berjamaah. Makmum saya adalah yang dibawa dari Indonesia. Jadi gini-gini 2 masjid itu saya sudah pernah menjadi imam di 2 masjid itu.
Dan yang berikutnya, gini-gini saya sering juga ke Masjidil Aqsa dan ketinggalan sama imam Jum'ah. Jadi saya jadi imamnya saja. Apalagi kalau masuk ke Masjidil Aqsa, sudah mah susah, harus ngeliatin paspor dan dikasih waktu. Anda mau apa ke sana? Saya mau sholat, itu masjid saya. Karena dijaga dengan tentara yang bersenjata. Kalau masuk Masjidil Aqsa, tidak bisa semena-mena, tidak bisa seenaknya. Lapor dulu, ya. Gitu. Jadi jangan hinakan saya, jangan bully ya, imam di 3 masjid besar. Hadirin rahimakumullah, hoyong tadi itu deui. Nu teu acan hoyong. Ayo kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan ila baitikal mu'adzam wa ila rasikal mukarram fi hadal am wa kulli hal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing sering mau surat naon? Sering kita baca surat Ibrahim, teu acan keneh wae nya, surat Al-Hajj, teu acan keneh wae anu gaduh surat tanah jeung surat mobil jual. Kanggo ongkos naik haji, kanggo ongkos umroh ya. Alhamdulillah. Insyaallah ya, kalaupun banyak uang berjuta-juta, tapi kalau tidak daftar tidak akan berangkat. Karena sesungguhnya berangkat haji atau umroh itu adalah gratis. Sugan kalau terus tahalul, abdi bade mayar ka saha? Nggak ada. Yang bayar itu adalah ongkos pesawat, lalu juga makan dan sebagainya. Alhamdulillah, saya pernah juga diterbangkan ya dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Cuma pakai pesawatnya Turkish Airlines ya. Tidak dengan buruk ya. Tidak dengan buruk ya. Alhamdulillah. Hadirin Allah, kembali kepada cara ini, bahwa Nabi Muhammad kurang lebih 12 tahun berdakwah di Makkah. Ya, berdakwah di Makkah. Beliau melalui perjuangan yang begitu luar biasa. Tidak bisa juga dikatakan beliau itu adalah gagal. Tapi itulah cerita yang bisa jadi yang harus dilalui oleh Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak selama ini mungkin ada penolakan dan sebagainya, Rasulullah yang pertama kali ditolak. Jika bapak-bapak saat ini sudah bersiap untuk berangkat haji tapi gagal hajinya, Rasulullah yang pertama kali gagal naik haji, ya. Itu. Jadi kalau Rasulullah jalan lancar saja, bisa jadi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala jika dakwah kita gagal dan sebagainya, ya. Dakwah kita banyak ditolak dan sebagainya. Itu hal yang biasa, ya. Lalu selama 12 tahun itu Rasulullah berdakwah dengan berbagai macam dinamikanya, ditolak dan sebagainya. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Khadijah. Tentu di antara keluarganya. Tapi sahabat yang pertama kali siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Ketika beliau itu menyatakan syahadat masuk Islam kepada Rasulullah SAW, apa yang pertama kali diperintahkan? Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Enggak disuruh belajar, enggak. Apa? Ajak orang lain untuk masuk Islam. Ajak orang lain untuk masuk Islam. Yang pertama kali diperintahkan adalah dakwah, ajak. Ya. Yang kedua yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berikutnya adalah Abu Talhah. Berikutnya itu adalah Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Para alim ulama, Masya Allah, ini bertemu dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Al ulama warasatul anbiya, Masya Allah. Ini harus dijaga. Namun harus diingat, warisan Nabi bukan saja para ulama. Apalagi yang kedua,
Yang kedua adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Taraktu fikum amrain fa in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitabullah wa sunnatu rasul. Yang ketiga, apa warisannya? Apa yang ketiga warisannya? Enggak pernah disebut ya. Jarang kita kenal. Selalu saja ditutupi. Itulah ajaran Islam, itu dikaburkan, ditutupi. Warisan yang ketiga itu adalah khilafah. Nggak pernah disebut. Yang ketiga itu khilafah, hadirin rahimakumullah. Kanat Banu Israil tasumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israil itu selalu dipimpin oleh para nabi. Kulama halaka nabiyun fa khalafa nabiyun. Setiap kali nabi itu meninggal, lalu diganti oleh nabi berikutnya. Fa inna la nabiyya ba'di. Tapi kalian dipimpin oleh aku, tapi setelah aku tidak ada lagi nabi. Fa khalafa al khulafa fayaksurun. Akan tetapi akan banyak khalifah yang akan meneruskan aku dalam masalah kepemimpinan. Nggak pernah disebut. Hadirin Allah, 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah wafat, siapa yang datang? Malaikat Jibril. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa. Ya, malaikat. Lalu kenapa nggak sama Israel? Nanti kita panggil. Lalu hadirin Allah, setelah itu mulailah tugas itu untuk dilakukan. Dan setelah mulai dilakukan mencabut nyawa sedikit demi sedikit, ya, itu dirasakan sakit oleh Rasulullah. Lalu para malaikat Jibril tidak mau melihatnya. Kenapa kau tidak mau melihatku? Apakah kau jijik dengan aku? Tidak ya Rasulullah. Betapa siapa yang tega melihat kekasih Allah dicabutnya nyawa. Betapa sakit menyabut nyawa dicabut nyawa ini. Semua timpakan kepadaku, semua timpakan kepadaku. Sakitnya dicabutnya nyawa. Ya, hadirin Allah. Tapi di sini belum ada pernah yang cabut nyawa ya. Ya berarti tidak akan ada di sini ya. Baik, itu sudah dikurangi oleh Rasulullah. Lalu beliau memberikan wasiat ketika saat wafat. Ya, yang pertama adalah dirikanlah salat. Yang kedua adalah cintai fakir miskin. Jaga dia, berikan makan dia. Dan yang terakhir adalah tentu yang paling terkenal adalah apa? Ummati, ummati. Jadi yang diingat terus adalah umatnya. Nah, hadirin Allah, setelah Rasulullah wafat, orang tidak percaya. Bahkan Umar menyatakan, barang siapa yang bilang Rasulullah wafat, dia akan saya bunuh. Karena Nabi tidak mungkin meninggal. Lalu lalu Abu Bakar menyampaikan surat apa? Wa ma Muhammadun ila rasulun qad khalaq, ya, min qablihi rasul. Apa immata, kan gitu. Au kutilang qalabtum ala aqabai, kan gitu. Nah, jadi lalu sadar dengan hal itu, menerima bahwa Rasulullah telah wafat. Hadirin Allah, ketika Rasulullah wafat, apakah langsung dikuburkan? Tidak. Apakah langsung dikuburkan? Sekali lagi tidak. Padahal Rasulullah menyampaikan apa? Segerakan 3 perkara. 1, menguburkan mayat. Yang kedua, bayar utang. Yang ketiga, nikahkan anak gadismu. 3 yang disegerakan. Tapi jasad Rasulullah yang mulia ditunda dulu. Kenapa? Kenapa ditunda dulu? Belum terpilih pengganti Rasulullah dalam kepemimpinan umat di dunia. Apa itu? Khalifah. Takbir. Berapa hari? 2 hari 3 malam. 3 hari. Itulah ijma'us sahabat. Tidak boleh kosong kepemimpinan Islam itu kecuali 2 hari 3 malam. Sekarang udah berapa hari tidak ada khalifah? Padahal itu warisan umat. Sudah berapa hari, sudah berapa malam tidak ada khalifah? Padahal itu adalah wasiat amanah dari Rasulullah.
Udah berapa tahun kita tidak punya khalifah? Padahal itu adalah warisan Rasulullah. 2 hari 3 malam di Saqifah Bani Sa'idah. Siapa yang sudah berkunjung ke sana? Ke Saqifah Bani Sa'idah? Kalau ke Madinah berkunjunglah ke sana. Ada di tengah-tengah, sekarang tengah-tengah itu. Nah, hadirin Allah. Itulah sebuah yang lalu. 3 wasiat yang harus kita jaga. Ulama, Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga itu adalah khilafah. Itulah amanah, itulah wasiat, itulah warisan dari Rasulullah. Kembali pada Isra dan Mi'raj. Setelah diisrakan Rasulullah, yaitu perjalanan pada malam hari, maka Israel Nabi Yakub itu adalah orang yang selalu berjalan atau beribadah pada malam hari. Maka dikatakan sebagai Israel, manusia yang suka berjaga pada malam hari untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya Israel, ya, Israel. Lalu itu kan ke ke Masjidil Aqsa. Menggunakan buraq. Buraq digunakan berapa kali? Digunakan berapa kali buraq? 2 kali, betul. Yang pertama adalah digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari Hebron. Siapa yang pernah ke Masjid Hebron? Masjid Hebron itu seperti ruangan segini, sebelah sana adalah masjid, sebelah sininya gereja, sebelah sininya sinagog. Satu dinding. Kalau masuk ke sana izin dulu dengan ini bersenjata, pria bersenjata. Kamu apa? Saya mau sholat di masjidku. Masjid apa? Masjid Hebron. Oh iya, itu Masjid Hebron. Datang. Nah, di sebelah sininya gereja, sebelah sini sinagog. Kalau ada tentara Israel masuk ke sinagog, kita sama masyarakat Palestina bilang, ini penyakit ini racun ini, berbahaya gitu ya. Jadi saking bencinya orang Palestina kepada orang-orang Israel. Kalau ada tentara Israel orang Palestina, tahu nggak? Shoot me ya, tembak aku. Jadi orang Palestina nggak ada takutnya. Kita mungkin itu ya takut. Kalau Palestina nggak ada takutnya. Dia menyambut kematian. Kalau ada tentara lewat, dipegang senjatanya, diginiin, shoot me, tembak aku. Aku masuk surga, kau masuk neraka. Kan gitu, tembak aku. Sambil bawa batu kadang-kadang. Saya timpa kau, kan gitu. Kalau ada orang kalau ada orang Israel lagi duduk-duduk kayak begini, di sini ada dinding, datang orang Palestina, digini-gini dindingnya, tuk-tuk-tuk diganggu gitu. Ayo berantem sama aku. Ayo berantem sama aku, kan gitu. Jadi kematian itu bagi orang Palestina itu disambut, nggak ada takutnya. Allah. Ketika saya masuk ke sana kurang lebih saya disuruh berdiri 4 jam sama tentara Israel. Mungkin kelihatannya ini virus anti Israelnya terlalu tebal mungkin ya gitu. Ini virusnya terlalu tebal ini, ya. 4 jam saya suruh berdiri, yang lain cuma 15 menit, saya 4 jam. Nggak tahu ada apa gitu melihat saya gitu ya. Ketikanya mungkin dia sendiri takut gitu. Nah, ketika masuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, lalu saya diminta paspor, saya nggak mau. Ini aja kartu, saya bilang saya nggak mau paspor. Itu hilang masalah, saya bilang. Tuh, terus masuk, ketemu dengan Imam Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Syekh Jum'ah. Terima kasih engkau datang, kunjungilah kami. Dan saya juga tahu kalian sibuk dengan pemerintahan kalian, kalian sibuk dengan Freeport, dia bilang. Lalu orang-orang Arab sibuk dengan Haramain, orang-orang Uni Emirat Arab sibuk dengan gedung-gedung yang tinggi, katanya. Jadi kalian kunjung ke sini, alhamdulillah, lihatlah kami. Lalu dia bilang, nggak usah kalian bantu, nanti tentara ke sini, nggak usah. Begitu pula dengan Arab maupun juga Turki, nggak usah kamu datang ke sini. Berikan kami senjata yang sama, berikan kami 2 minggu, aku akan selesaikan itu Israel, dia bilang. Jadi kalau berikan senjata yang sama bagi kami, kami selesaikan 2 minggu, saya akan hancurkan itu Tel Aviv, dia bilang. Asal berikan senjata yang sama. Masa dia pakai tank baja, dia pakai pesawat, aku pakai batu, gimana? Gitu. Saya sholat di Masjidil Aqsa. Di Masjid Aqsa ada 2 ya. Kalau Rasulullah itu dihadirkan wallahu alam, pokoknya di Masjid Aqsa.
Masjid Al-Aqsa itu luas. Dan ketika dia akan berangkat dimi'rajkan itu di buah batu, ya tanah lempung gitu ya, tanah lempung gitu ya, batu kayak gitu, yang sekarang ditutupi dengan kubah yang disebut dengan kubah emas atau the Dome of Rock. Itulah dia titik berangkatnya. Di situ ada bekas telapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kurungan siga kurung manuk, katanya kalau megang gitu ya, ya itu Rasulullah boleh saja gitu ya. Memegang saja, pingin memegang gitu. Saya kena nggak? Saya lupa gitu ya, karena saya nggak begitu perhatiin gitu ya. Pokoknya saya berkunjung ke sana. Nah, lalu Rasulullah di sana dan menjadi imam. Rasulullah menjadi imam. Siapa yang bermakmum? Para nabi. Di antaranya Ibrahim, Musa, dan Isa. Hal itu adalah sebuah gambaran kepada kita semua bahwa sebagai ajaran yang terakhir adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Berikutnya bahwa kepemimpinan ataupun dunia yang akan yang diwariskan kepada kita adalah yang diwariskan kepada baginda Muhammad SAW dan umatnya. Tidak boleh lagi Nasrani apalagi Yahudi berkuasa untuk memimpin dunia ini. Maka setelah itu, hadirin rahimakumullah, berapa bulan setelah itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, setelah juga diperlihatkan oleh Allah jawali dilipatkan bahwa apa yang dikunjungi itu akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW, akan dikuasai oleh Islam. Berikutnya setelah itu bagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Setelah terlebih dahulu dakwah yang dilakukan oleh sahabat Rasul yang dikirim, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, di sana 1 tahun selesai Madinah Islam. Tidak ada satu rumah yang tidak dilupakan oleh Mus'ab bin Umair kecuali dikunjungi dan orang mengkaji, mendalami syariat Islam. Setahun Madinah selesai. Ya. Berapa tahun ini Subang selesai? Berapa tahun Subang selesai para ulama nih? Untuk supaya setiap masyarakat terikat dan terkait kehidupannya dengan syariat Islam. Kenalkan sekarang. Karena tegaknya kembali Islam, kehilapan Islam akan kembali tegak, itu sudah merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para ulama, para asatid adalah menyiapkan mereka, menyiapkan kaum muslimin agar menerima syariat Islam secara kafah yang akan ditegakkan melalui daulah khilafah. Sekarang dipersiapkan. Kalau nggak sekarang mau kapan lagi? Ya, itulah hikmah ataupun isyarat. Yang pertama tentu jelas adalah sholat, keterikatan dengan syariat. Keterikatan dengan syariat. Nggak usah ragu, nggak usah khawatir bahwa Islam akan kembali tegak. Persoalannya, apakah kita bagian daripada yang memperjuangkan tegaknya kembali Islam, atau yang cuma menonton, atau bahkan naudzubillah, summa naudzubillah, yang menentang terhadap tegaknya syariat Islam secara kafah. Karena pasti akan tegak di muka bumi ini. Takbir. Allahu Akbar. Pasti Subang ini akan tegak kembali syariat Islam secara kafah. Pasti. Persoalannya, apakah kita mungkin masih hidup atau kita sudah meninggalkan dunia ini? Udah berapa kali kita melakukan peringatan Isra Mi'raj? Sudah berapa kali kita mengikuti peringatan nuzul Quran? Mungkin seumur usia kita, betul nggak? Dulu kita mengejar Rajaban. Pak Haji, naon Rajaban di antosana? Takhirna nya Pak Haji nya. Takhirna sampai nunggu malam-malam gitu ya. Isra apa lagi? Nuzul Quran di antosan. Takhirna we itu. Ya, apa itu takhir kalau di sini? Ya, makanan lah ya, berkat lah ya. Diabrakeun, diangkat gitu ya. Segala ayat. Nah, itu sudah berapa kali kita bikin peringatan. Tapi intinya mengapa kita tidak tangkap? Ya. Intinya adalah
bagaimana kita semangat untuk bahwa Islam akan kembali tegak. Karena kita lahir bukan ketika Islam dijalankan secara kafah. Kita lahir ketika Daulah Khilafah sudah hancur. Ketika lahir ketika Al-Quran hanya tulisan-tulisan saja. Kita lahir ketika masjid hanya mewah dalam bangunan, tapi tidak makmur. Kita lahir ketika sekulerisme, pemisahan antara agama dan kehidupan sudah sangat marak. Padahal hadirin kumullah, ini yang terakhir. Lord Curzon memberikan sebagai sebagai Menteri Luar Negeri Prancis. Dia ketika memberikan kemerdekaan kepada mana? Turki. Kepada siapa? Kepada siapa? Kemal Atatürk laknatullah alaih. Tahun berapa? 1924. Bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. Dia berpidato ataupun dia ditantang oleh Parlemen Eropa. Lord, kenapa engkau berikan kemerdekaan kepada Turki? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ada yang tahu? Yang pertama, tenang saja, wahai para parlemen, orang-orang kafir lah ya, bahwa yang bukankah Turki itu adalah Muslim? Tenang saja. Karena Turki telah kehilangan dua ruhnya, dua nyawanya, dua pilarnya. Apa yang pertama? Dia angkat Al-Quran. Turki sudah kehilangan Al-Quran. Sudah tidak lagi umat Islamnya terikat dengan syariat Islam. Wilayah yang dikuasai oleh kekhilafan Islam sudah tidak lagi berpegang pada Al-Quran. Jadi halangi siapapun, gerakan apapun yang ingin mengembalikan umat Islam kepada syariat Islam secara kafah. Takbir. Yang kedua, pengen tahu? Yang kedua adalah Turki sudah kehilangan Ottoman, sudah kehilangan kekhilafahan Islam. Yang terakhir, yang satu Khulafaur Rasyidin, yang kedua Umayyah, yang ketiga Abbasiyah, yang keempat Ottoman atau Utsmaniyah, Utsman Ertugrul, yang telah mengirimkan para dai yang kita kenal dengan Wali Songo. Kita ini menjadi Muslim karena jasa Khalifah Ottoman yang mengirim Wali Songo. Maulana Maghribi orang mana emang orang Maulana Maghribi? Wali Songo yang pertama, ya orang Maroko, lain orang Cililin, orang Subang. Sunan Ampel orang mana Sunan Ampel? Orang Persia. Sanes orang Cirebon. Mampir ke Cirebon heula bisa jadi. Dia orang luar yang dikirim untuk mengislamkan Nusantara. Ayeuna aya Islam Nusantara. Mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam. Kumaha tuh? Tibalik atuh eta mah. Ya. Jadi itu hadirin kumullah. Turki sudah kehilangan Ottoman. Siapapun yang bergerak, organisasi apapun yang bergerak, orangnya apapun yang bergerak, yang ingin mengembalikan Islam secara kafah dengan tegaknya Daulah Khilafah, halangi dia, bubarkan dia. Terjadilah pembubaran terhadap gerakan yang ingin mengembalikan dua pilar umat Islam itu, yaitu Al-Quran dan Khilafah. Jadi itu Allah yang dapat saya sampaikan. Semangat keterikatan pada syariat dan kekuasaan akan kembali dikembalikan kepada umat Islam. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardh, akan dikembalikan pada kita. Itu janji Allah, surat An-Nur ayat 55. Adika Jokowi karena janjina mau ikut kepada Allah nggak percaya, aneh ya kan? Marilah kita yakini itu semua. Baik, yang benar dari Allah, yang salah kepada saya manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.